Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Pengadilan Tinggi Agama. Poin-poinnya adalah yang pertama administrasi perkara pengadilan tingkat banding. Yang kedua persiapan persidangan. Yang ketiga pemberkasan perkara banding. Yang keempat laporan perkara banding. Yang kelima arsip berkas perkara banding. Dan yang keenam adalah penggunaan instrumen. Yang pertama, administrasi perkara pengadilan tingkat banding. Prosedur penerimaan perkara di pengadilan tingkat banding melalui beberapa meja, yaitu meja 1 termasuk di dalamnya kasir, meja 2, dan meja 3. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok pelaksana teknis administrasi perkara mulai dari penerimaan sampai dengan diselesaikan. Adapun tugas meja-meja tersebut adalah sebagai berikut. Meja 1. Menerima berkas perkara banding, menerima memori, kontra memori yang langsung disampaikan ke pengadilan tingkat banding oleh pembanding atau terbanding. Rumusan ini seyogyanya dihapuskan karena tidak efisien. Meneliti kelengkapan berkas perkara tersebut. Apabila sudah lengkap pada hari itu juga, berkas perkara tersebut didaftar. Meja 2. Mendaftarkan atau mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal, nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang kas ke dalam buku register perkara. Memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan. Meja 3. Menyelenggarakan penataan arsip perkara atau dokumen sesuai dengan proden tetap atau protap. Menyiapkan data, pembuatan statistik, dan laporan perkara. Kasir. Pemegang kas merupakan bagian dari meja 1. Pemegang kas menerima pembayaran panjar biaya perkara. Apabila berkas perkara atau panjar biaya perkara tidak diterima bersamaan, maka dibukukan tersendiri dalam buku bantu. Yang kedua, administrasi keuangan perkara banding. Buku keuangan perkara terdiri dari buku jurnal keuangan perkara K2PA1, buku induk keuangan perkara K2PA1, buku penerimaan uang hak kepaniteraan K2PA3, buku jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara, dan buku penerimaan uang hak kepaniteraan harus diberi nomor halaman. Halaman pertama dan terakhir ditandatangani dan halaman lainnya diparaf oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh. Yang ketiga, pada halaman awal setiap buku diberi keterangan mengenai jumlah halaman yang dibubuhi tanda tangan serta paraf ketua. Keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh. Pada halaman awal dan akhir buku keuangan tersebut dibubuhi tanda tangan dan selainnya dibubuhi paraf Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh. Setiap awal tahun, buku jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara, dan buku penerimaan uang hak kepaniteraan harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya. Buku jurnal keuangan perkara berfungsi untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, dimulai dari tanggal penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus. Kasir menerima uang panjar biaya perkara banding yang diterima dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan membukukannya pada buku jurnal keuangan perkara. Pencatatan penerimaan biaya perkara dalam buku jurnal dan pemberian nomor perkara dilakukan setelah berkas perkara diterima. Biaya materai dan hak redaksi dikeluarkan pada waktu perkara diputus. Buku induk keuangan perkara dipegang oleh panitera selaku bendaharawan khusus dan dalam pelaksanaannya dapat dikerjakan oleh petugas lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah.
Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh sebelum menandatangani catatan tersebut harus mencocokkan sisa uang menurut buku dengan sisa uang menurut kas, baik berupa uang tunai, surat-surat berharga maupun yang disimpan di bank. 17. Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh secara insidental dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan, meneliti kebenaran penerimaan dan pengeluarannya sesuai buku jurnal, dan meneliti keadaan uang menurut buku dengan uang menurut kas. 18. Perintah penutupan buku induk secara insidental tersebut sekurang-kurangnya dilakukan 3 bulan sekali secara mendadak dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. 19. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan. 20. Pemegang kas menyetorkan biaya HHK kepada kebendaharawan penerima. Teknisnya, dalam kolom keterangan buku HHK diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendaharawan panitera. Selanjutnya, registrasi perkara banding. 1. Registrasi perkara baru dapat dilakukan setelah biaya perkara diterima oleh pemegang kas dan dicatat dalam buku jurnal. 2. Petugas meja 2 mencatat perkara tersebut dalam buku register perkara banding sesuai dengan urutan tanggal penerimaan. 3. Nomor perkara harus sama dengan nomor urut pada buku jurnal. 4. Berkas perkara yang telah diregister hendaknya dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh melalui panitera. 5. Melaksanakan tugas-tugas pada meja 1 dan meja 2 dilakukan oleh panitera muda banding dan berada di bawah pembinaan dan pengawasan wakil panitera. 6. Buku register setiap tahun harus diganti dan tidak digabung dengan tahun sebelumnya. 7. Buku register diberi nomor halaman pertama dan terakhir ditandatangani atau Ketua Pengadilan Tinggi ditandatangani Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Syariah Aceh dan halaman lainnya di paraf. 8. Pada halaman awal buku register diberi catatan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh mengenai jumlah halaman dan adanya tanda tangan serta paraf tersebut. 9. Buku register harus memuat seluruh data perkara dan pengisiannya dilaksanakan dengan tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan perkara. 10. Setiap akhir bulan, buku register ditutup oleh petugas register dan diketahui oleh panitera dengan diberi keterangan mengenai jumlah perkara yang diterima, perkara yang diputus, sisa perkara, perkara yang diminutasi, dan sisa perkara yang belum diminutasi. Selanjutnya persiapan persidangan. 1. Berkas perkara yang didaftar dalam buku register dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan penunjukan panitera pengganti. Diserahkan oleh petugas meja 2 kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh melalui panitera. 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh membuat penetapan majelis hakim untuk memeriksa perkara. 3. Panitera membuat penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim. 4. Petugas meja 2 mencatat susunan majelis hakim dan panitera pengganti dalam buku register dan segera menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk. Selanjutnya, pemberkasan perkara banding. Berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh terdiri dari Bundel A dan Bundel B. Bundel A merupakan asli surat-surat yang diawali dengan surat gugatan ditambah dengan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Sedangkan Bundel B merupakan himpunan surat yang berkaitan dengan permohonan banding yang diawali dengan salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah
ditambah dengan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding tersebut. Oleh karena yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh adalah aslinya, maka baik bundel A maupun bundel B harus dibuat salinannya untuk tetap disimpan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Yang selanjutnya yaitu laporan perkara banding. Yang pertama yaitu Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh membuat laporan tentang keadaan perkara dan keuangan perkara setiap bulan, serta laporan kegiatan hakim setiap 6 bulan. Macam-macam laporan yaitu yang pertama laporan keadaan perkara, yang kedua laporan kegiatan hakim, yang ketiga yaitu laporan keuangan perkara. Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syariah Aceh membuat evaluasi atas laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh pengadilan agama atau mahkamah syariah di wilayah hukumnya untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung. Setiap akhir tahun, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Aceh membuat rekapitulasi atas laporan dari seluruh pengadilan agama atau mahkamah syariah di wilayah hukumnya tentang keadaan perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan jenis perkara serta mengirimkan ke Mahkamah Agung. Arsip berkas perkara banding. Setelah salinan putusan dan bundel A dikirim ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, maka bundel B dan asli putusan diserahkan kepada Panitera Muda Hukum atau meja 3 untuk keperluan arsip. Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu arsip berkas perkara dimuat dalam sampul atau box dengan diberi catat yang satu nomor urut box, kedua tahun perkara, ketiga jenis perkara, keempat nomor urut perkara. Yang tahap kedua yaitu membuat daftar isi box untuk ditempel pada box, memisahkan arsip menurut jenis perkaranya, menghimpun salinan putusan untuk dijilid dan disimpan di perpustakaan, menyimpan berkas perkara dalam box masing-masing, menyimpan box arsip dalam rak, membuat daftar isi rak atau daftar isi almari. Tahap ketiga yang pertama yaitu memisahkan dan membuat daftar berkas perkara yang sudah mencapai usia untuk dihapus atau 30 tahun. Yang kedua, menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box dan disimpan dalam rak atau almari tersendiri. Yang ketiga, menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara penghapusan arsip yang ditandatangani oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah. Yang keempat yaitu melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri salinan berita acara penghapusan. Selanjutnya yaitu penggunaan instrumen. Dalam proses penanganan perkara banding menggunakan beberapa instrumen, antara lain yaitu 1. Daftar pembagian perkara, kedua penundaan sidang, ketiga amar putusan, yang keempat redaksi atau materai. Untuk ketertiban pengelolaan administrasi perkara, instrumen-instrumen tersebut harus digunakan secara efektif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.